Ya, ucapkan terkhusus selamat Hari Kesaktian Pancasila. Semoga dengan adanya Hari Kesaktian itu kita memperingati dan kesadaran masyarakat khususnya arti Pancasila itu sendiri. Ya. Matur nuwun sangat. Monggo ndherekaken. Bupati Purworejo. Dan selanjutnya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Dilanjutkan dengan foto bersama. Monggo Bapak untuk foto bersama. Mas Rudi. Nah, saat ini saya sedang meliput pencanangan Desa Sadar Kerukunan yang kali ini ada di Desa Rendeng, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Nah, sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Yang lain. Oh iya. Mohon izin Bu. Ya. Jadi makna FKUP iki sing digawe rene. Oh, sampun dalam Bu. Jadi Bu, makna apa? Pencanangan Desa Kerukunan ini seperti apa Bu? Ya, maknanya tadi kan saya sudah sambutan ya, terutama kerukunan di salah satu desa, terutama karena di desa itu ada beberapa agama, yaitu yang kita memang mencarinya kadang sulit, tapi alhamdulillah di Kabupaten Purworejo ada salah satunya kemarin Kemanuan, sekarang Desa Ngrending itu. Ya. Ini harapannya ke depan seperti apa sih Bu? Ya, harapannya terutama dengan diadakannya Desa Sadar ya, ini bisa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya terutama yang di desa sini dulu ya. Gimana sih Bu kebersamaan antar umat beragama atau masyarakat di Kabupaten Purworejo ini seperti apa? Alhamdulillah baik ya, dari dulu tenang tidak ya, semua itu bisa ini komunikasikan ya. Bu, ini apakah setelah Desa Rendeng ini apakah ada desa lain, tempat lain di Kabupaten Purworejo? Ya, rencana tiap tahun ya, tiap tahun ada mengusulkan ya. Ini baru yang kedua. Ya. Bu, kenapa yang dipilih Desa Rendeng nih Bu? Karena itu ini yang lebih tahu ada kriteria tertentu yang harus masuk ini Empat agama. Tidak pernah konflik dari zaman dulu sampai sekarang, dan itu secara alami, tidak ada yang mengarahkan. Kesadaran masyarakat ya. Mudah-mudahan ke depan tetap damai, Amin. Selalu Bu. Purworejo. Amin. Matur nuwun. Matur nuwun ya. Ya, gimana? Pak, jadi intinya dengan pencanangan Desa Sadar Kerukunan ini seperti apa? Ya, ini adalah bentuk apresiasi sebenarnya ya, lebih kepada apresiasi tentang apa yang sudah ada, sudah hidup, sudah berkembang, sudah ada kebersamaan, ada pembinaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini kita simbolkan apresiasi ini menjadi Desa Sadar Kerukunan. Harapannya ini menginspirasi di internal kita yang sudah ada ini kita jaga dengan baik, kemudian desa-desa lain bahkan di kabupaten lain itu juga kemudian tergerak ya, karena modal kita untuk maju, modal kita untuk sukses berhasil itu rukun. Kita ini rukun aja kadang-kadang masih sering kalah gitu loh. Apalagi kalau nggak rukun gitu ya. Jadi rukun itu modal. Kalau mau sukses rukun. Siapapun lah. Mulai dari keluarga. Keluarga ini kan rukun, ya nanti sukses. Tapi keluarga itu kan. Begitu juga nanti masyarakat. Begitu juga bangsa. Kalau kita rukun, kita akan lebih mudah mencapai cita-cita tujuan nasional kita. Untuk tahun ini Desa Rendeng ini memang sangat layak Pak ya? Oh ya, ini jadi prosesnya kan panjang ya. Jadi proses panjang, kita pertama tentu pembinaan secara umum yang sudah kita lakukan dalam hal ini dilaksanakan oleh FKUB. Menjangkau semua, informasi terus masuk. Kemudian muncullah mengkristal mana-mana yang jalan sudah bagus. Kemudian dari Kemenak dan FKUB kemudian menginformasikan itu ke Kanwil. Kanwil kemudian bersama-sama dengan FKUB kita lihat
seperti apa kondisinya. Oh ternyata memang Rendeng. Yang lain Pak, gerakan kabupaten. Iya, ini kan ke-18 ya. Jadi sudah ada 8 di 17 kabupaten dan istimewanya untuk Purworejo ini dalam satu kabupaten ada 2. Iya. Kemanukan dan Rendeng ini gitu, ya. Yang lainnya berarti hanya satu. Yang tentu akan terus kita kembangkan. Jadi seperti saya katakan tadi, mudah-mudahan menginspirasi desa lain, kabupaten lain gitu. Jadi tema kita kerukunan umat beragama itu adalah roh dari persatuan Indonesia. Kalau umat beragamanya itu rukun, persatuan Indonesia aman. Gitu ya, cukup ya? Oke, matur nuwun semuanya. Nah, pencanangan desa sadar kerukunan ini seperti apa sebenarnya Pak maksudnya? Gini Pak, desa sadar kerukunan itu pertama kita gali dulu. Desa itu minimal agamanya pada berapa? Minimal ada 3. Setelah kita gali ada minimal 3 agama atau syukur lebih, yang kedua kita gali dulu dari tokoh yang paling lama. Pernahkah ada konflik antar umat beragama? Walaupun agamanya 10 atau berapa kok ada konflik, maka tidak masuk. Paling masuk itu ketika sudah tokoh masyarakat itu memberikan paparan, dialog dengan siapa, menyatakan bahwa saya hidup di Rendeng belum pernah ada konflik antar umat beragama. Nah, setelah itu terus kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo melayangkan surat permohonan kepada Kanwil, dan alhamdulillah hari ini Purworejo sudah 2 desa yang dicanangkan. Satu desa Kemanukan itu tahun 2018, dan sekarang ini desa Rendeng. Ini 4 agama yang ada di sini. 2% itu Kristen, 2% itu Katolik, 5% itu agama Buddha, dan 91% beragama Islam. Harapannya ke depan seperti apa? Harapan pertama, guyub rukun tetap terjaga, menjadi bisa percontohan, memberikan contoh utama di Kecamatan Gebang, Sukol di Purworejo. Terus yang kedua, walaupun Rendeng itu sudah maju dan sebagainya, tapi adat istiadat, naluri, sopan santun dan sebagainya tidak luntur. Walaupun beda, saling menghormati, saling menghargai. Harapan kami seperti itu. Baik, matur nuwun sangat. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Dan mohon doanya semua, semoga Rendeng menjadi desa percontohan yang bisa memberikan contoh dengan yang lain. Terima kasih. Pak Lurah, ini kan desa Rendeng dijadikan sebagai tuan rumah pencanangan desa sadar kerukunan. Ya. Seperti apa pendapat Pak? Alhamdulillah kami sebagai warga desa Rendeng, sebagai kepala desa Rendeng sangat bangga karena mendapatkan kesempatan yang luar biasa dari Kemenak Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Kemarin terpilih dari 5 kabupaten dan di Kabupaten Purworejo dari 2 desa, yang terpilih masih desa Rendeng, dan kami sangat bangga dan merasa terharu, dan semangat kami untuk selalu menjaga kerukunan sebagai wujud dari apa yang dicanangkan ke depannya. Kami bukan hanya pencanangan, tapi tetap kami laksanakan menjadi sebuah desa yang kerukunannya benar-benar menjadi yang tercipta di masyarakat desa Rendeng itu. Menurut Pak Lurah, apa sih yang membuat desa Rendeng terpilih ini Pak? Ini dari beberapa pantauan dari Kemenak Kabupaten Purworejo dan dari FKUP bahwa benar-benar wujud nyata di desa Rendeng itu benar ada 4 agama, dan di situ benar-benar terjalin kedamaian, kerukunan di setiap kegiatan keagamaan. Dari 4 agama itu tetap terlibat dalam satu kesatuan gitu. Baik, terima kasih Pak Lurah. Ya, sama-sama. Kami hormati Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini ya di dalam Bupati Bapak Semestang Desa Matur Nuwun rawuhnya di Purworejo, Bapak Ketua FKUD Provinsi Jawa Tengah, Saudara Rusya Cita Simsah dan MSI. Matur Nuwun ya rawuhnya. Asisten Administrasi dan Kesra Bapak Pram, Kepala Kesbangpol Kabupaten Purworejo Pak Bambang Astono MH, Kepala Kantor Kementerian Agama Matur Nuwun Bapak Wati Rohman, juga Ketua MUI Kabupaten Purworejo yang bisa hadir, Ketua FKUD Kabupaten Purworejo Bapak Kyai Haji Habib Soleh Piti, Forkom Pincang Kecamatan Gebang, dan kesempatan ini Pak Camat, Kapolsek juga dan Ramil, yang kami hormati terkhusus keluarga besar Jenderal Ahmad Yani dalam kesempatan ini, yang dari dalam sini Pak Bambang dan Ibu matur nuwun atas segala-galanya sudah diperbolehkan di dalam sini, dan saya banggakan tadi berupa paduan suara yang luar biasa. Saya
kepengen meniru semangatnya yang luar biasa. Juga dalam kesempatan ini yang hadir mungkin dari keluarga dan kepala desa, perangkat desa, dan dari kanan kiri keluarga desa Rendeng ini yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridhonya pada kesempatan siang hari kita ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saya ucapkan selamat kepada warga dan pemerintah Desa Rendeng yang tahun ini terpilih sebagai Desa Sadar Kerukunan. Ini merupakan desa kedua setelah Desa Kemanuan yang terpilih sebagai Desa Sadar Kerukunan pada tahun 2018 yang lalu untuk Kabupaten Purworejo. Saya juga mengapresiasi kegiatan yang merupakan kerjasama antara Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Adanya Desa Sadar Kerukunan ini merupakan wujud nyata kebersamaan dan yang diidam-idamkan dalam rangka terciptanya kerukunan antar umat beragama khususnya di Kabupaten Purworejo. Dengan pencanangan Desa Sadar Kerukunan ini tentu diharapkan mampu mendorong pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan seluruh warga masyarakat untuk senantiasa menjaga sinergitas dalam merawat kerukunan yang sudah terjalin baik selama ini. Sekaligus juga menjaga sinergitas pelaksanaan program pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dengan program kerja pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama, Kabupaten Purworejo merupakan daerah yang memiliki tingkat keberagamaan yang tinggi, baik dari sisi budaya, suku, ras, agama, dan kepercayaannya. Kondisi keberagaman ini sedikit banyak akan terpengaruh terhadap kondisi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Purworejo. Atas dasar itu, keberadaan Desa Sadar Kerukunan yang pelaksananya dipercayakan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB hendaknya tidak bisa hanya sekedar acara seremonial saja, namun harus memberikan semangat kepada semua pihak, yakni semangat untuk menjadi contoh di mana sebuah komunitas masyarakat yang heterogen dapat berjalan dengan harmonis. Semakin hari kita semakin menghadapi tantangan dalam hal sosial kemasyarakatan. Disinilah aspek kerukunan di tengah masyarakat menjadikan hal yang penting bagi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Bila masyarakat kita rukun, maka kita memiliki energi yang besar untuk bekerjasama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sikap toleransi dan saling menghargai harus dikedepankan agar Purworejo lebih kondusif, aman, tentram, dan nyaman, terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, terus pada FKUB yang dalam kesempatan ini menjalankan tugas ya, programnya, saya ucapkan sekali lagi selamat. Yang ini Pak Kemenak terutama sudah, Pak Habib itu sudah pesen dengan saya mungkin 2 bulan yang lalu. Ibu bisa harus hadir ya, insya Allah. Tapi kalau masih sudah dekat ya diingatkan lagi nanti.